Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Karena apa? Karena ketika pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran kemarin, mereka membuat karangan bunga yang isinya hujatan. Momentumnya adalah pelantikan, kemudian kita coba untuk mengakumulasikan peristiwa dan timbulnya adalah soal kekecewaan, kemarahan seperti itu, dan akhirnya muncullah ide karangan bunga itu. Narasi yang dipilih itu memang menuju ke presiden dan wakil presiden sebagai subjek politik seperti itu, dan memang kita sengaja bawa narasi satir aja supaya ya teman-teman FISIP kalau nggak satir itu ya ini bentuk kreativitas saja sih sebetulnya. Ya gitu. Dan karangan bunganya itu dipasang tanggal 22 Oktober kemarin. Kalau kritik tidak diperhatikan oleh orang lain, akhirnya kritik itu hanya berhenti di kita. Seperti itu. Ide itu hanya berhenti di kita. Jadi kita coba akhirnya gimana kritik ini bisa sampai dengan mudah ke teman-teman lah seperti itu. Kata-kata yang kita pilih itu memang bentuk kekecewaan dan ekspresinya lah. Dan itu diekspresikan selain bentuk karangan bunga itu lewat kata-katanya. Kita taruh di Taman FISIP Unair. Terus terkait izin, karena itu memang public space ya, yus kita mikirnya ya wis pajang aja kayak gitu. Kenapa kita harus izin kalau mau masang di public space kayak gitu? Teror dari orang tidak dikenali ya. Tapi akhirnya bukan ini jadi menyurutkan semangat dan menyurutkan gerakannya teman-teman ya. Justru dengan adanya teror-teror semacam ini, misalnya body shaming, kemudian teror-teror ad hominem lainnya, itu justru membuat kita semakin berani. Tidak ada yang salah, kalian itu mengkritik, tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya bisa membedakan mana nih kritik, mana itu ujaran kebencian, penghinaan, dan kritik itu berbeda. Kritik itu gimana apa yang kamu ucapkan berisi, ada poinnya nih, membangun untuk orang yang kamu kritik. Beda sama penghinaan, ujaran kebencian yang kamu lakukan sekarang ini. Akhirnya sekarang gimana? Akhirnya dibekukan kan? Gitu loh. Gak mungkin ada pembekuan ini kalau kalian tidak salah. Dilakukan pembekuan ini karena memang kalian salah. Udah akuin aja, gak perlu post-post kayak begini. Aduh, ngapain sih? Maksud gue gak perlu. Ngapain post-post save. Kalian tuh salah. Udah, kalau sampai dibekukan begini memang udah sering sekali kalian tuh bikin postingan yang memang selama ini didiemin, terus lama-lama kaliannya ngelunjak. Terus maksudnya bikin postingan save ini tuh apa? Berharap orang-orang tuh menyelamatkan kalian gitu dengan kesalahan yang udah kalian lakuin. Pertanyaan gue tuh kayak, lu tuh udah ngasih apa sih? Macam mana nih guys? Lu tuh udah ngasih apa sih? Ini Pak Prabowo aja belum seminggu nih jadi presiden, udah banyak banget gebrakan-gebrakan yang beliau ini lakukan. Kalian sendiri nih ya yang sibuk mengujar kebencian ini udah ngasih apa gitu loh buat negara. Dikasih presiden yang lemah lembut, kalian injek-injek seenak jidat kalian. Ini dikasih presiden yang tegas, yang gak bisa diinjek-injek, yang gak bisa seenak jidat kalian, ngata-ngatain dia, dibilangnya inilah apa segala macam. Jadi maunya apa? Maunya kawin jadi presiden. Nah, nama hancur negaranya kalau kawin jadi presiden. Ya. Ancaman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk merasa diancam sudah mulai berkurang. Sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Isinya apa? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, dan sebetulnya yang paling banyak adalah tentang body shaming, kemudian menyumpahkan seperti itu ke hal-hal yang tidak baik. Hampir semua berarti? Hampir semua. Pun ada juga ancaman bahwasannya teman-teman ketika ada di jalan akan untuk ancaman fisik, ancaman fisik berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu. Ini jadinya kalau orang gagal paham itu begini jadinya. Bung, apa sih maksudnya dibekukan? Dibekukan itu bahwasanya kepengurusannya dianggap tidak sah untuk sementara dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Makan itu yang enak itu. Aduh. Apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini?
Adik-adikku, ku dengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin, Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika, nggak kayak kau. Makanmu nasi padang, pecel lele, nasi goreng. Tapi pola pikirmu kerdil. Coba kayak kemarin itu ya Pak, BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya, ku challenge kau Satria kemarin, apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Besarnya kayak gimana? Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini, makanya ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian, ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Orang ini bukannya bilang apa? Ku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Berkoar kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan berpolitik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo gak laku. Gak kalian tengok kemarin itu menteri semuanya dimasukkan ke dalam perkemahan. Digembleng. Diambil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Coba bayangkan kalian ya, tanggal 22 katanya karangan bunga itu sudah dipajang, ya kan? Baru setelah tanggal 22 kalau tidak salah itu hari Selasa. Nah, tanggal 29 hari Jumat maka dilakukan pemanggilan. Ya. Ada jeda antara Selasa Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 9 itu dibekukan. Artinya apa? Di hari Rabu dan Kamis, kemungkinan besar saking viralnya, mereka menerima dari salah satu kementerian. Menerima email. Ya kan? Dan bukan cuma menerima email, menerima juga telepon. Di telepon lainnya Bapak Dekan kan dari salah satu kementerian, nggak perlu kusebutkan kementerian apa. Pak Dekan, oh iya Pak Menteri, iya Pak Menteri. Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai yang Badan Eksekutif Mahasiswa Erlangga. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak, kami itu Pak. Iya, ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Oh iya Pak. Jadi sebetulnya Pak kita sudah kita sudah diskusi sama rektor dan kita akan ambil tindakan Pak. Kau ambil tindakan secepatnya atau kau yang ditindak? Siap Pak, pokoknya besok pagi Pak kepengurusan akan kita bekukan, jangan sampai mencair. Iya baik Pak, baik, siap Pak. Saya katakan sama kamu ya, tolong Bapak Dekan ya segera tindak. Saya ambil tindakan atau langsung Bapak Presiden ambil tindakan? Iya Pak, siap Pak. Dipanggil dekan inilah ini ketua BEM. Ada surat pemanggilan ya kan. Kalau nggak salah dipanggil orang itu hari Kamis itu ya kan. Maksud kalian apa? Ya kita itu Pak hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasakan Pak sebagai mahasiswa. Wow.
Emang apa rupanya kalian rasakan? Kami merasa, Pak, beliau itu adalah Jenderal Bengis. Dan juga beliau itu adalah pelanggar HAM. Dari mana kau tahu? Kejadian tahun 97-98, Pak. Kau waktu itu umur berapa? Dibilang dia, 3 tahun, Pak. 3 tahun. Udah pintar kau baca. Belum, Pak, masih belajar. Waktu itu kenal kau sama Bapak Prabowo? Enggak, Pak, enggak kenal, Pak. Jadi kenapa kalian bisa mengambil tindakan dan sikap melawan pemerintah seperti itu? Kutanya dulu kalian. Udah hebat kalian. Enggak tahu kalian bahwa kami pemimpin di sini terancam gara-gara keulah kalian? Ya enggak tahu kami, Pak, itu urusan Bapak. Justru karena urusanku lah itu, maka ini juga menjadi urusanku. Sekarang kukatakan sama kalian, kepengurusan kalian untuk sementara dibekukan. Terus kalian bilang itu IPK, profesor IPK 2,5 itu. Apa maksudnya itu? Udah berapa rupanya IP-mu? Kau jawab berapa IP-mu? Ya. Lumayan tinggi sih, Pak. Sekarang begini aja, kalau mau selamat kau, mau tetap kau ada di kampus ini, ya, kau bikin klarifikasi nanti. Oh, nggak bisa gitu dong, Pak. Kita itu harus bersikap kritis, Pak. Kita itu harus mahasiswa, Pak. Kita itu punya pikiran sendiri, Pak. Stop muncungmu itu situ. Mau kupanggil orang tuamu. Aduh. Ya, dan akhirnya ya kepengurusan BEM dibekukan sementara ya. Kapan itu, Pak, bisa dicairkan? Emangnya pinjaman dicairkan? Jadi bisa dikatakan normal kembali ketika mereka mengadakan diskusi dengan pimpinan, dengan dekan, dan juga memberikan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kita lihat dulu ya bagaimana. Makanya aku bilang tadi, untuk universitas-universitas lainnya juga, ya kalau bisa juga dibekukan lah, ya. Karena apa? Kita takut generasi muda ini akan rusak, ya. Akan rusak karena apa? Karena mereka itu berpikiran terlalu bebas dan terlalu condong kepada salah satu pemahaman. Dan pemahaman yang salah menimbulkan sikap apatis dan juga pesimistik terhadap bangsa dan juga terhadap pemimpinnya sendiri. Jago kali, apa udah kayak rektor. Ya memang itu, makanya aku bilang ini adik-adik kita ini perlu kita kasih tahu ya. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akademik yang dibutuhkan, tapi kecerdasan dalam berpolitik, kecerdasan dalam bersikap, kecerdasan di dalam spiritual, dan juga kecerdasan yang lain-lain. Itu dia harus dipunyai. Ya, karena ya bisa dikatakan, sedangkan Universitas Oxford juga mengatakan, dan juga Stanford University, kesuksesan itu hanya 10% dari akademik yang menyumbang terhadap kesuksesan hidup kita di masa depan. Ingat itu, hanya 10% kecerdasan akademik yang menyumbang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi ingat itu ya, para mahasiswa yang menjadi adik-adikku saat ini ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang merusak seperti Faisal Assegaf, Rocky Gerung, mereka bikin workshop, jangan ikuti. Iya, kayaknya ya cukup kalian itu mereka ikut kagum dengan kayaknya. kata-katanya si Rocky Gerung, tapi jangan ikuti isi kepalanya. Harus bisa punya saring kalian lah.
Ya. Telan bulat-bulat Jadi kayaknya. makanya ya dekan itu juga sudah membekukan itu karena apa? Karena dilihat ya ini akan memberikan citra buruk terhadap kampus ya. Dan juga tahu enggak kalian kriteria seseorang mahasiswa diangkat menjadi presiden BEM, ya salah satunya itu harus cerdas, yang kedua memang aktif berorganisasi, dan yang ketiga harus diingat ya, harus juga ikut memajukan kampus tersebut. Itu dia. Kok jadi mundur sih? Kayak Brawijaya, kok jadi mundur sih? Gitu loh, jangan pemahaman-pemahaman sempit yang kalian berikan kepada senior junior kalian ya. Jangan ikuti orang-orang bodoh sana yang taunya ngomong nggak tahu kerja ya, yang kebanyakan ikut seminar tapi nggak pernah praktek. Apa Anies kayaknya? Aneh aku lihat mahasiswa sekarang banyak kali seminarnya, praktek nggak pernah. Disuruh PKL cabut. Iya, memang Gitu ada loh, karakter ya. yang kayak gitu. Jadi mahasiswa memang ya. tahu Kita kuliah. ya, ini untuk ketua BEM ini yang ketua BEM FISIP ya, Fakultas FISIP ya, ilmu sosial dan politik. Tahu ya kan jurusanmu itu politik ya. Justru karena itu kau itu harus dituntut ya, punya kecerdasan politik dan kedewasaan berpolitik gitu. Kayak Opung Parbela gitu loh. Ya, jadi kalau bisa dikatakan mahasiswa dulu sama Menyalahkan sekarang kau, beda, Bang. ya beda. Karena mahasiswa dulu itu organisasi itu adalah sebagai ajang untuk bisa dikatakan untuk silaturahmi ya dengan mahasiswa lainnya dan juga dengan fakultas lainnya, bahkan juga dengan kampus lainnya. Makanya dulu ya waktu zaman kami, kalau bergerak satu kampus biasanya misalnya ada satu gejolak itu saling callingan itu sama yang lain juga bergerak. Karena apa? Satu visi, satu misi, satu penderitaan gitu loh ya. Tapi kita juga berpikir jernih, nggak kayak sekarang. Coba bisa dikatakan itu yang turun ke lapangan itu, yang demo-demo itu. Ku bilang sama kalian, itu tidak mewakili sedikit pun daripada seluruh mahasiswa. Bayangkan ya, mahasiswa jumlahnya 10.000, yang demo paling 100. Yang malas-malas belajar itu, yang kebanyakan jam kosong. Iya, inget ya waktu kuliah guys. Iya, Kebanyakan jam kerjanya cuma kosong. nongkrong terus. Mahasiswa abadi gitu. Itu dia. Jadi makanya Mahasiswa ya, abadi, Bang. manusia-manusia seperti itu, itulah yang diperalat oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum partai politik ya, untuk melakukan movement ya. Mereka didorong-dorong dari belakang seolah-olah mereka itu pejuang terdepan gitu. Padahal mereka itu dibayar. Gak usah banyak cerita lah. Dari mana ongkos kalian? Dari mana uang makan kalian? Dari mana uang perobatan kalian? Nggak semuanya memang. Aku disclaimer ya, tidak semuanya gerakan mahasiswa itu dibayar memang ya. Tapi ya makin kesini ku tengok udah nggak murni lagi gerakan mahasiswa gitu loh. Karena banyak juga mahasiswa lainnya yang berpikir jernih, nggak sama kayak kalian gitu. Ya, jadi pemerintah Bapak Prabowo, coba bayangkan kalian dulu ya. Coba renungkan kalian dulu kata-katanya. Ya, kalian renungkan dulu. Ya, selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis. Jenderal Bengis pelanggar HAM. Kurang ajar banget ini guys. Di mana Kurang ajar ada banget. di Indonesia ini, di dunia ini, yang mengucapkan kata ya, memberikan karangan bunga pengucapan selamat, tapi isi-isinya menghujat. Apa maksudnya? Dan juga dikatakan di situ produk dari produk dari haram, produk anak haram konstitusi katanya. Tahap apa itu? Aku pun bacanya juga nggak selera. Mas Gibran yang disinggung, Jadi bisa guys. dikatakan ya ini nggak berpikir jernih gitu ya. Mau kritis tapi terlihat bego. Ya. Kalau kritis, kau tidak suka pemerintahan, itu secara pribadi nggak perlu kau lewat nggak perlu kau sampaikan itu di forum ya. Jangan sampai orang berpikir nanti isi kepalamu itulah isi
kepala mewakili dari seluruh mahasiswa. Tidak. Ya, ku bilang sama kalian, ya dalam pemilihan BEM dulu dan juga sekarang itu beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu memang fight gitu loh, memang betul-betul orang yang berkualitas, orang-orang yang terpandang, gitu. Dan juga sayangnya tahu kalian, ya pembekuan kepengurusan BEM ini dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, ya. Jadi Wakil Ketua DPRD ini mengatakan bahwasanya ya tidak perlulah dibukukan seperti itu. Ya kita hormatilah setiap pandangan dari tiap-tiap mahasiswa, kan begitu. Mak, bijaksana kali kawan ini, kan begitu kan? Siapa kawan ini begitu? Wakil Ketua Dewan. Begitu kucek dari partai mana? PDIP. Pantas lawak oposisi. Pantas mendukung. Kebetulan juga Partai dia Dinasti pernah jadi Perjuangan, presiden BEM di universitas yang sama. Aku sanksi nih, aku udah dapat benang birunya ini. Entah kau yang nyuruh itu. Biasanya kan ada silaturahmi antara senior junior kan? Aku tidak menuduh, aku nanya, betul kau yang bikin atau tidak? Atau kau yang mendorong mereka bikin atau tidak? Kok lain pembelaanmu kawan? Ku searching memang kawan ini ya kan. Aku lupa namanya, nggak tertarik aku cari namanya. Ya kan, nggak tertarik cari namanya, nggak tertarik mengingat namanya ya kan. Ku cari lah namanya ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Sap keluar dia pakai baju warna merah. Ketahuan. Siapa Kalau yang kayak gini ini nggak perlu ditanggapi di masyarakat ini, nggak perlu. Ya, ini tanggapan bodoh ini. Hormati, iya hormati, tapi kalau hujatan seperti itu, seorang presiden harus dihargai loh, dihormati loh. Beliau Ya, itu adalah pemimpin negara, ya harus Tubuh dijaga negara, marwahnya. guys. Jangan suka-suka kalian. Udah aku bilang sama kalian, ya beda pola kepemimpinan Jokowi, beda kepemimpinan ke Pak Prabowo. Lihat dulu itu hari pertama, ya hari pertama dibawanya itu semuanya ke Magelang. Setelah hari ketiga pelantikan dipecatnya 3 hakim, biar tahu kalian. Jangan kira, ya kan. Pokoknya apapun yang mengganggu stabilitas di dalam negeri dia akan hajar. Udahlah kalian itu ya, jujur aja aku bilang, kalau kalian mau berorganisasi dengan baik, tapi jangan tinggalkan pelajaran. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan ngaji. Mantap. Jangan tinggalkan ibadah bagi yang beragama Kristen. Ya, perbanyak belajar, perbanyak ibadah, berorganisasi, biarlah berorganisasi yang membangun, bukan organisasi yang bikin rusuh. Hanya orang bodoh ya mengikuti sesuatu untuk berbuat hal-hal bodoh. Iya. Tapi kalau orang pintar, orang bisa dilihatnya, oh ini tindakan bodoh, ini nggak mau dilakukan itu. Makanya tindakan-tindakan itu kalau aku bilang tindakan bodoh, caper, cari perhatian gitu loh. Orang kalau cari perhatian berarti apa? Karena dia kurang mendapat perhatian dari mahasiswa. Satria mana yang dari Brawijaya itu? Ya kalau ngomong mulutnya kemarin itu sama si Faisal Segaf, kami akan bikin aksi besar-besaran. Dan juga itu kemarin itu Mana BEM UI aksinya ya, yang bilang kemarin itu bahwasanya TNI melakukan pelanggaran HAM itu ya. Coba dulu kalian itu masuk dulu ke dalam ke pedalaman sana, tendem dulu sama ke TNI kalian kalau memang tahan. Bacrit kalian, jago ngomong di depan kamera aja ya kalian. Gak ada kalian itu memang apa yang kalian rasakan di bangku presiden BEM itu beda sama di lapangan. Wah, nggak sama. Kalau Opung Parbelak ini orang lapangan ini. Jadi jangan kau lebih paham lapangan daripada aku. Nggak lebih paham kau daripada aku. Nggak tahu kau siapa aku kan? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi pesan Opung Parbelak untuk kepada mahasiswa adik-adik kami, belajarlah dengan baik, persiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang bego-bego yang ngajak-ngajak apa namanya demo-demo, tinggalkan itu. Gak usah ikut-ikut itu, bodoh itu. Ya, karena apa? Belum tentu mewakili hati masyarakat, hati rakyat, dan juga hati dari mahasiswa. Mana tahu mereka itu mewakili daripada orang-orang yang ada di balik layar, ya kan? Pribumi bangsa negara Indonesia nih guys, harusnya kita menjaga marwah daripada presiden kita guys. Janganlah sampai kita mencoreng marwahnya, ya menghina, menghujat gitu kan. Itu simbol negara loh guys, simbol negara itu membawa, kalau nggak ada presiden mana kita dipandang oleh negara luar gitu kan. Kalau kita punya presiden, kita injak-injak nama harga martabatnya guys, bagaimana dengan orang luar lagi ya? Pasti mereka akan melakukan hal yang sama ya, tidak menghargai kita sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Itu jangan sekali-sekali ya, itu adik-adik, bagi adik-adik mahasiswa yang coba untuk mengkritik pemerintah ya, kritiklah dengan cara yang sopan santun. Kultur budaya Nusantara itu haruslah dikedepankan ya. Mari kita sama-sama menjaga kesatuan dan persatuan negara dan bangsa kita. Jangan ada yang mencoba merongrong keutuhan NKRI, dan semoga kita selalu menjadi negara yang damai rakyatnya, damai bangsanya, dan kita siapkan diri untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 mendatang guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.